kembali setelah kemarin tahun baru ke hujan terus gitu. Boten apa-apa, kesannya boten dados kewajiban. Kudu wajib berarti boten gitu. Pas longgar, pas dilalah nggih boten udan diusahakan hadir. Ngaji itu kan wajib tapi enggak ditentukan waktu. Yang menentukan kita waktunya. Kalau dulu ngaji kono malam Selasa, ngaji kono malam Senin, ngaji kono, ya yang menentukan kita. Beda dengan sholat. Kalau sholat mah gak bisa. Kowe lah bisa sisa maghrib kesel. Maghribnya sih udan, kowe sisa-sisa. Tidak bisa mau ngantuk banget. Dah sampai subuh lah kowe lah. Nah itu aliran anyar ya, hati-hati lah saya apa yang aliran anyar ya, nggak bisa ditunda kalau sholat mah. Karena itu mah yang menentukan jelas-jelas Gusti Allah. Nah niki kalau yang menyampaikan tentang hal kaitan tentang itu, karena ini masih di bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah salah satu peristiwa yang paling dahsyat, yang luar biasa, yaitu menguji manusia di kala itu. Yang beriman tambah kuat imannya, yang kurang kuat bingung, yang benar-benar tipis imannya melencong, pokoknya melenceng. Ya karena Kanjeng Nabi cerita itu kan kayak gitu, di Isra Mi'raj kan. Loh, mustahil banget secara logika minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang sangat singkat, sesingkat-singkatnya, yaitu sepertiga malam. Bahkan Siti Aisyah ketika itu ditanya di kitab Dardir itu ada yang Qissatul Mi'raj yang lengkap. Itu kalau dipegang bekas tempat tidurnya itu Kanjeng Nabi masih anget, artinya tidur dibangunkan oleh malaikat Jibril, terus dibedah dadanya sampai proses dicuci hatinya, sampai berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi itu tempat tidurnya masih hangat gitu, masih hangat. Berarti kan nggak lama gitu. Wajar kalau Kanjeng Nabi cerita itu kepada orang-orang jahiliyah yang memang nggak punya iman, nggak percaya, masih wajar. Kenapa? Yang mustahil, yang dipakai akal itu mustahil. Tapi kalau kita melihat ayatnya, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi. Namanya asra itu, kalimat asra itu diberjalankan, bukan jalan sendiri. Diberjalankan. Siapa yang memberjalankan? Yaitu sang penguasa alam, Allah Subhanahu wa taala. Ya mau diapa-apain juga terserah itu mah. Ya, apa yang punyanya kok. Ya kayak kita punya jam. Sekarang jam berapa? Jam 8. Mau diputar jam 12 ya bisa, gitu bisa. Balik lagi jam 8 lagi bisa. Punya kita kok. Gitu. Ya seperti itu gambarannya. Nah, keimanan kita diuji, keimanan umat waktu itu diuji. Nah, saat ini juga sama. Kita Islam itu sudah, insya Allah sudah Islam. Oke. Ada yang keturunan, ada yang mungkin memang jadi mu'alaf. Sudah Islam. Islam itu cuma identitas. Oke. Bagi orang-orang yang awam itu Islam itu cuma identitas. Apa agama ini? Islam. Sementara di situ nanti ada tingkatan kedua yaitu iman. Gak bisa identitas itu Islam itu dijalankan kecuali oleh orang-orang yang beriman, percaya bahwa itu tuh cara menjalankan rukun Islam itu harus dengan keimanan. Tuh, makanya ada di dalam rukun Islam ada satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah kita setiap hari, bahkan minimal kita itu setiap hari, setiap malam itu berapa kali? Asyhadu alla ilaha illallah. Maghrib
2 kali, terus isya 2, subuh 1, udah berapa? 2 kali syahadatnya itu 5, terus zuhur udah 7, tambah lagi asar 2, berarti 9 kali minimal baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu setiap hari kita baca itu 2 kalimat syahadat itu penting, wajib kok. Kalau di dalam sholat nggak baca syahadat ya batal sholatnya ya. Karena salah satu rukun sholat yaitu membaca tahiyat akhir ya. Baca tahiyat akhir. Baca tahiyat itu, tahiyat itu sampai dari mana yang disebut tahiyat? Dari mulai at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ tahiyat itu. Terus disambung dengan rukun yang berikutnya, yaitu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai, wa ala sayyidina Muhammad udah sunnah ya. Makanya hati-hati ketika baca tahiyat. Kalau kita ngelihat cara rukun tahiyat, rukun Fatihah itu ribet banget Pak. Tahiyat itu nggak boleh ketinggalan tasdid, itu 21 tasdid di dalam tahiyat. Makanya kalau cepet saya paling nggak bisa tahiyat itu cepet, paling nggak bisa. Kalau Fatihah sudah biasa diwasol, dari mulai Bismillah sampai waladhdallin sudah biasa diwasol, dan insya Allah karena sudah terbiasa bisa kena tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu ada 14 tasdidnya. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Kudu kena ya. Kalau enggak kena salah. Kalau kita mau dijelet-jelet rukun salat satu persatu. Lah piye sing ora bisa baca Quran? Wis lanjut mawon, sing penting purun salat. Ya kalau dijelentreh enggak bisa itu kayaknya. Baca Fatihah itu kudu teteh bener, kudu jelas bener. Makanya di dalam imam juga, pemilihan imam yang pertama itu orang yang paling fasih bacaannya. Yang paling fasih, baru yang kedua orang yang paling paham tentang hukum sholat gitu. Paling paham. Loh kok yang fasih dulu? Karena bisa aja orang yang enggak fasih tapi bacaan sholatnya hukum-hukum sholatnya dia tahu, detil tahu. Ya detil tahu, tapi dia bacaannya enggak fasih. Misalnya cedal, nyebut roh enggak bisa. Allahummanillohim. Pinter kalau tanya hukum fikih dia bisa jawab, tapi lidahnya enggak bisa, enggak boleh jadi imam. Gitu. Karena dia cedal, hurufnya hilang gitu. Atau wong sumbing misalnya ya. Wong sumbing dia bang apa namanya? Bindang. Ngomong kan gak jelas loh. Oh ini kan manung. Oh ini manung. Oh warung. Bindang kan angel. Kerumuh bapakmu sakit, bos meninggal. Meninggal. Oh mendingan. Yung jadi kan udah jelas kesorannya. Kayak mana walaupun pintar ilmu fikih nggak boleh jadi imam. Gitu. Ditanya ilmu fikih ini halal haram, apal dia bisa, tapi bindeng. Waduh, bos dua anak piro saya gitu. Anakmu sini SMP, jadi SD mengisah ingkap kan. Siji SMP, siji SD, yang siji baru bisa ngesot katanya gitu. Kong bintang, ngesot ngesot. Angel. Sarung mendukung ngomongnya. Ini angung. Oh, dari bilu bintang kabeh. Ya. Jadi ada pilihan guru paling pas. Karena itu tadi tasdidnya kudu benar, makhrajil hurufnya kudu pas. Kalau mengikuti tuntunan sebenarnya gitu.
sebenarnya kudu gitu, iya. Bagaimana kalau ngaji di masyarakat, ya masyarakatnya ada yang dari kecil nggak bisa ngaji Quran, belum bisa baca Quran, terus tapi dia mau sholat, kalau mengikuti guru pasnya dulu kapan sholatnya? Terus aja sholat, yang penting thalabul ilmiah jangan berhenti, itu loh kuncinya di situ. Yang penting belajarnya jangan berhenti, kayak kita sekarang harus belajar. Walaupun salah-salah bacaan Fatihahnya nggak jelas, kalau masih belajar insya Allah diterima sholatnya. Amin ya rabbal Amin. Ben lebih jelasnya sambil ngopi. Cocok. Ngopi ya. Ngopi. Pak Hamdi kayak RPG. Foto di sini, foto apa? Nuang iya kan spek. Kadang-kadang dua ada yang ngasih harus di foto emang guyu kabeh ini orang jelas kok ini. Ibu bapak jamaah sekalian rahimahullah, karena Islam itu kita sudah punya, sudah tertanam bahkan dari lahir kita sudah lahir jadi umat Islam. Tapi kalau iman, tadi kalau semua beriman yakin Islam itu luar biasa, yakin luar biasa, terutama masjid dan musola yang ada di lingkungan. Ya, ruangnya masjidnya. Nah, iman aja pada cukup belum ternyata. Kudu ada ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Kalau iman tuh kayak mana? Ya, iman tuh ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Itu iman namanya. Tahu, mengetahui dengan hati, terus diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan badan. Dia hatinya benar-benar beriman, yakin adanya Allah, yakin ada malaikat Allah, amantu billahi wa malaikatihi. Terus yang ketiga wakutu bihi. Terus yang keempat warusulihi. Yang kelima wal yaumil akhiri. Yang keenam wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Itu rukun iman. Diucapkan dengan lisan, tapi lisannya ngomong apa kayak cah-cah cilik-cilik apal kabeh. Rukun iman apa ini? 6. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah. 4. Beriman kepada Rasulullah. 5. Beriman kepada hari kiamat. 6. Beriman kepada qadar dan qadar Allah. Tapi giliran bar sholat, bar ngaji langsung kabur, kon sholat diwangel. Gitu loh diomongin ya. Anaknya sing ngaji teng mriki niku ya Allah, kadang-kadang yo dituntun yang wangil banget ya. Ayo pas jadwal sama Mbak Luti udah dijadiin jadwal azan malam ini, maghrib bisa dijadwal supaya terlatih. Wis suaranya cempreng-cempreng kayak mbek dicekek rokok lah. Terus ben yang penting latihan. Kulo ngelas oleh sing duwe kuwi ya jadi iso azan tuh ora kulino isin. Namanya dilatih kecil ya. Dilatih kecil gak apa-apa. Jadi azan iki kalau seperti di sini saja enggak apa-apa. Matur suwun ini son gelem azan mau. Usah diledeki, usah di apa jenenge wong sing azan wong nembe belajar kok diledeki. Nah, sapa kasih azan kok enak jelas suaranya. Coba aja sampai di azan, aku ra iso lah kok. Aja sebenarnya wae latihan kok sesuai yang juga bisa, sesuai yang lebih enak. Lalu lama-lama kan sekarang banyak pelajaran di HP, di apa ya belajar dari yang lebih bagus gimana. Nah, jadi iman itu nggak bisa dijalankan kalau kita memang tanpa ilmu. Nah itu jadi berkaitan semua itu. Mau menjalankan keimanan gimana caranya iman kepada Allah? Berarti harus ngikutin perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Piye carane menjalankan perintah Allah? Enggak duwe ilmu. Nah, berarti iman itu kudu perlu ilmu. Gitu. Baru bisa nanti caranya sholat itu begini. Gitu. Cara-caranya begini, cara wudunya begini, terus nanti berkaitan ilmu itu. Makanya kalau kita semakin belajar itu kok semakin bodoh aja, masih banyak yang belum kita pelajarin, masih banyak yang belum bisa. Ternyata yaitu tadi belajar itu, makanya minal mahdi ilal lahdi, dari kita mulai digendong sampai masuk ke lubang kubur wajib belajar.
Jangan bosan belajarnya. Terus kata Rasulullah, kalau kita udah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, pasti punya rasa takut. Iki ini malaikat di kiri kanan kita, malaikat Raqib dan Atid. Ngapain tugasnya? Mencatat amal bagus dan mencatat amal buruk. Itu jelas banget ya. Semua yo tahu, ngerti, minimal 10 malaikat itu tugas-tugasnya apal. Walaupun nggak apal, tahu lah. Itu tugas sama malaikat Raqib Atid, mencatat amal baik, Atidnya mencatat amal jelek. Nah, kalau misalkan kita imannya kuat, terus bisa cara menghindari larangan Allah, menjalankan perintahnya, yakin, oh, aku ngeri banget iki. Arep nyolong ini malaikat sing nyatet, jelas-jelas bakal dicatat. Arep meninggalkan sholat, jelas-jelas bakal dicatat sama malaikat. Ngeri banget lah, sadit kelas itu lah. Wes nggak jadi nyolong, nggak jadi meninggalkan sholat, tetap walaupun keadaan dingin, keadaan capek, tetap sholat. Itu karena dia punya iman dan udah punya ilmu. Harus berkaitan, Pak. Kalau nggak berkaitan nggak bisa. Ada yang kuat imannya digoda apa yang nggak, tapi dia nggak belum sholat, api wongi nyolong nggak pernah, ngerasani wong jemoh, sergap di masyarakat. Ada orang kali itu ada, tapi nggak sholat. Apa udah bener? Nggak bener, tetap nggak bener. Ya. Atau sebaliknya misalnya orang yang rajin banget, sholat wajib aktif, sholat sunnah dilakoni, sunnah tahajud, sunnah duha, sunnah hajat, kabeh dilakoni. Poso ya dino Senin, Senin, dino Kamis ya Kamis. Rajin banget puasa nih, tapi lek misalnya ngomong ke wong doyane pol, ngerasane wong. Pas rewang yo ndas ayam di kantongi. Tapi wongnya ora teko. Teko, beruntung karena apa? Biasanya kan mau ada nong lanang lho, bapak-bapak mau ada harian, paling wis soto ning piring, soto di kantongi. Nah, ibu kan dulu masak mudas, masak ati, masak ceker. Lho ini sing rajin ngono nyampe kresek barang, plung kresek kene anake. Lho nyolong ibu, hati-hati. Nah, karena imannya kurang kuat, oh itu ternyata punya orang, nggak boleh. Nah, jadi kata Rasulullah, kalau udah imannya kuat, insya Allah segala sesuatu itu bakal dihindari, bakal bisa dihindari. Ketika yang bukan haknya atau memang itu perintah Allah, insya Allah bisa dijalankan. Yang bukan haknya dijauhin. Ibu bapak yang masyarakat rahimahullah. Terus setelah iman, ihsan itu lebih memantapkan. Ihsan itu kayak apa sih? Kayak kita sholat itu bukan, ya. Sholat itu kita kan hakikatnya anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah, sholatlah kalian seolah-olah kalian itu melihat Allah. Kalau Kanjeng Nabi kan udah pernah ketemu, enak gitu, Allah Akbar, plek langsung mau pernah ketemu. Kalau kita kapan ketemunya Gusti Allah? Belum pernah ketemu, bingung kan membayangkannya seperti apa. Nah, ketika kita nggak bisa melihat Allah dengan ketika kita sholat, anta'budallaha ka'annaka tarahu, nggak bisa. Fa illam takun tarahu, maka anggaplah Allah itu lagi melihat kita, memperhatikan kita ketika kita sholat. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ketika kalian tidak bisa melihat Allah, maka fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat kalian. Gitu kata dalam hadis itu. Jadi yakin bahwa Allah itu melihat kita, gitu. Allahu Akbar, berarti oh si anu sholat, oh sholatnya guru kaya ngono, diperhatikan sama Allah. Itu makanya begitu malaikat setor amal kita, ditulis, oh Mas Ahmad sholat, Mas Pini sholat, distorin sama malaikat. Ya Allah, ini malaikat amalnya si anu rajin banget si Ahmad sama si Pini ini. Dah malaikat aku wis ngerti. Iki sholat wis ngerti asline iki.
Terus piye Gusti Allah, dia wis ora usah dinilai, sing aku sing menilai. Jadi Allah yang menilai piye salate, khusyuk atau tidaknya, bacaannya benar atau tidak, itu pertimbangannya nanti Allah yang mempertimbangkan. Tuh. Enggak apa-apa, saya belum bisa terus ngelakoni, walaupun toh belum khusyuk terus dijalankan, walaupun enggak fase bacanya terus jalankan. Mudah-mudahan karena sregepnya kita ibadah, Allah akan memberikan pahala karena kita patuh dengan perintahnya. Kurang macam lupa pena aja nih, ya, di anak aja nih rodok kadang-kadang ya Bandung, tapi yo di kompon manu deh, apa Pak? Bapak tuh pada rokok, ini duit, ini jujurnya apa Pak? Langsung atas gue jajan, enek, us, buat langsung tuku, kita rokok itu diuncak kepong bapak, orang sopan gelas, tapi manu deh Pak, tetap orang tua pasti sayang karena manut daripada yang lembut. Bapak tuh bahasa kok, ji Pak, makin sekedap gi. Bapak tuh nggih Pak, niku kula keranten kula tasih niku ngomongnya keranten barang. Keranten kula tasih belajar kedap beli mangke kula nggih menyang Pak nggih. Bapak kula nyuwun tulung Bapak sing sabar. Piye Pak ngomongi Bapak iki? Muanyelkan konting kula aspek dir. Ya. Tapi contohnya wong pinter tapi males. Ada iki gimana, walaupun toh ilmunya sedikit, yang penting sregep lek ngelakoni, insya Allah Allah juga pasti senang sama kita. Amin ya rabbal alamin. Man ghoda ilal masjidi arwahaha au addallaha lahu fil jannati nuzula kullama awda'an au arohan. Nah, kata Rasulullah, man ghoda ilal masjidi, sapa sing sregep isu-isu kok mlaku ning masjid salat subuh auroha atau sore-sore, a'adallahu lahu, maka Allah sudah berjanji kepada orang tersebut atau untuk orang tersebut, yaitu fil jannati, bakal diberikan surga, nuzulah yaitu tempatnya. Semangat doang di sini nggak disebutkan bener nggak sholatnya, enggak. Semangat pagi-pagi dia berangkat ke masjid, semangat sore-sore juga berangkat ke masjid, maka disiapkan, bahkan ada itu bahasanya itu, aku berjanji kata Allah untuk orang tersebut, yaitu diberikan tempat surganya Allah. Godan arahan. Nah, jadi pagi-pagi atau sore-sore kita yang penting semangat, yang menjamin Allah. Kalau sudah dijamin sama Allah, kurang percaya nih piye, berarti imannya yang kurang. Woi Mas, pokoknya sampai lek tuku HP iki, kata yang bikin HP, tak jamin pokoknya HP ini awet cemplungke banyu ora apa-apa, diomong ya ora kenek. Misale. Dijamin sama yang bikin. Harganya tapi larang. Ya wajar wong nyemplung banyu kok ngamer di dalam air enggak masalah. Wajar mahal gitu. Tapi dijamin sama yang bikinnya. Kira-kira percaya enggak? Percaya dijamin kok karo yang duwe, karo sing gawe. Wes mobil iki kowe tak jamin iki melaku 100 kilo sehari tanpa istirahat enggak bakal masalah. Tak jamin, wis tau dicoba. Percaya mesti dijamin kok harus sing gawe. Nah, dhewe iki sing jamin iki Gusti Allah lho. Kalau mau berangkat ke masjid pagi atau sore dijamin. Janji Allah, a'adallahu lahu fil jannah. Janji Allah, orang tersebut akan dimasukkan ke surga dan diberikan tempat yang indah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sing penting purun ngelampahi. Sing penting purun naon pina. Di sini belum disebutkan soalnya, nggak disebutkan sholatnya khusyuk atau tidak, fasih atau tidak disebutkan. Gitu. Tapi jaminan Allah seperti itu.
Kenapa kita malas? Kembali lagi berarti iman kita yang masih kudu diperbaiki. Itu kudu diperbaiki. Berarti kalau kita tahu pahala seperti ini kan, wis aku sholat di rumah, kadang-kadang sholatnya ngecaprak piye sholatnya, yuk kabeh pas sholat kelingan. Boleh nggak kayak gitu? Suara apa-apa, ngaji kan paling kan apa ya? Ora apa-apa. Nanti dalilnya mana? Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Begitu Isra Mi'raj, karena Mi'raj itu ada di atas sampai Sidratul Muntaha, kabeh ketok, sing elek, sing api, dunia itu ketemu semua sama Kanjeng Nabi. Nah, sementara Mi'rajnya kita itu sebagai umat Kanjeng Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Berarti kita pas salat berarti munggah. Begitu munggah, arit hilang kelingan. Biasanya kan ada nang di arke ternyata ya Allah disilih kancane. Di kol ini mau ora ketemu. Nang di pulpen, tukang tembok tukang kayu. Nang di jane pulpen wis bol edang dingin orang ning kupinge nyelip. Itu pas sholat biasanya apa-apa kelingan. Itu wajar. Cek mi'raj iki, cek mi'raj. Oh iya. Nah itu Kanjeng Nabi kan mi'raj itu minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Nah selawatan cah cilik-cilik kayak kula sawen nang di suatu malam di bulan Rajab. Terus Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa pada tanggal 27 Rajab Nabi apa namanya Isra Mi'raj, dan situ kita peringati hari Isra Mi'raj. Nah, monggo diperingati hari Mi'rajnya. Oke, nggak ketang ngaji di sini nanti ibu-ibu bawa takir rong adah apa-apa, bapak-bapaknya tinggal mangan. Biasanya bapak-bapak yang ngomong. Oke, sementing niatnya Jepang. Malah nggak usah harus gede-gede, nggak apa-apa. Kemarin kita kan dan sudah, nanti kalau tiap hari besar Islam ya syukur-syukur pindah tempat, mau di masjid kota apa di masjid mana boleh, nggak apa-apa, kita adakan. Nah, ibu bapak jemaah sekalian rahimahullah, jadi dari masjid ke masjid untuk supaya kita mendapatkan kemuliaan Allah, jangan sampai kita lupakan kapan saja, pokoknya kalau pagi, siang, sore, malam kita ingat hadis ini, semangat kita ke masjid karena dijanjikan oleh Allah, a'adallahu lahu fil jannati nuzula, panggonane disiapkan surga untuk Allah. Nah, kembali lagi bahasa saya kemarin itu kan ini janji Allah, sapa sing gelem mangkat ning masjid. Berarti kalau kita misalkan enggak ngomongin khusyuknya, enggak ngomongin fasih bacanya, enggak, yang penting gelem mangkat, dikasih hadiah oleh Allah surga. Tapi lek enggak gelem mangkat ya biar ngai hadiah. Wong milu perlombaan ya ora. Ayo berlomba-lomba, milu perlombaan supaya dapat hadiah. Nek jadi penonton aja enggak dapat hadiah walaupun diseru-seruan.
Tapi kalau kita mau dapat hadiah janji Allah diberikan kepada kita, ya kita harus nepatin janjinya atau harus ikut perlombaan supaya nanti kita dihadiahi oleh Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah sekalian rahimahullah, terus sebelum kita ke masjid, man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang mensucikan dirinya fi baitihi, dari rumahnya, summa madha ila baitin min buyutillahi, terus dia berangkat atau pergi dari rumahnya menuju buyutillah, yaitu rumahnya Allah, lihat dia fariidatan min faraidillah, untuk mengikuti atau melaksanakan fardu yang sudah difardukan oleh Allah atau kewajiban. Kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka setiap langkah kakinya, kata Rasulullah, langkah kaki satunya itu melebur kesalahan atau dosa, dan langkah kaki berikutnya mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap kita pergi ke masjid, pergi ke masjid, langkah kaki sebelum pergi kita sudah mensucikan diri, sudah wudu di rumahnya, sudah wudu, terus berangkat ke masjid atau ke musola, terus kita langkah kaki kita itu yang kanan untuk mengangkat derajat, yang kiri langkah kaki kiri untuk menghapus dosa. Ini pertanyaan meneh, piye lek nang masjid numpak motor? Orang langkah dilelek rom, piye numpak motor? Lo motor ini tambah gede ganjarannya, karena kudu dadak tuku motornya kudu diisi bensin, tambah modal. Pokoknya ini mau mesti diatur misalnya. Nek melaku ya piye melaku, paling buru-buru sego paling. Karena kesel madang meneh. Lah numpak motor ora langsung cepat, tapi kudu duwe motor, kudu duwe bensin. Ya, kalau kelingan zaman ini, kalau saya pribadi, zaman dulu itu masih baru-barunya rumah tangga 3 bulan di sini, terus saya ikut beat Thariqah itu ke Persisongo Yai Mahfud. Terus ada rutinan setiap Kamis pagi. Pagi itu jam 9 sholat duha, yang biasa kita lakuin setiap malam Rabu itu. Sholat duha, sholat hajat, sholat tasbih, ya, sholat syukur, sholat goib. Nah itu pernah punya keluhan itu, karena waktu itu punya motor masih satu, punya bapak mertua. Itu motornya tuh RX spesial. Kalau pas lagi nggak dipakai bisa berangkat ke Persisongo. Nyundungannya bah biar iso tuku motornya gantian karo mertua. Nggih didungane. Giliran wis duwe motor males. Masya Allah ya. Ternyata kita itu seperti itu. Lah saiki ku sapa sing gak duwe motor, rata-rata punya motor. Tapi mesti kok sepi pangan. Lah apa mau tuku bensin, lho giliran delok pasar malam rame iki pasar malam. Tuku bensin dewe, tuku jajan dewe. Ya Allah, giliran masjid ya. Padahal masjid janjinya oleh Allah yaitu surganya Allah, dan langkah kaki kita itu dijadikan pahala semua. Ayo kita supaya semangat. Ini motivasi bukan dari saya, dari Rasulullah. Saya cuma menyampaikan, membaca hadis Rasul, dan ini rawahul Muslim. Kalau rawahul Muslim itu insya Allah hadisnya sahih. Ya, Bukhari Muslim itu sahih hadisnya. Ibu bapaknya masih rahimahullah. Wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun minal ansori. Ada seorang laki-laki dari Ansor, la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu. Seorang laki-laki tadi enggak ngerti sama sekali masalah jarak dari masjid
sampai ke rumahnya si lanang tadi, nggak ngerti jaraknya. Terus piye cara ngitungi? Dadak mikir kono saking cerdas ya wong ini kadang-kadang. Wong jahiliyah ki cerdas ya. Terus segala sesuatu kudu ada bukti. Piye ngitungi? Loh, dadak kepingin. Maksudnya paling, engko aku ngitungnya kan satu langkah kaki kanan untuk penghapusan dosa, diangkat derajat, langkah kaki kiri untuk penghapusan dosa. Piye ngitungi? Pikirnya paling apa kudu dihitung? Apa kudu dihitung kok? Cici loro Masya Allah ya. Wa kana salatu itu salatan. Boleh orang ngerti aku piye tulisan orang salah mesti lah ngitungnya dari ribet kudu ngitungi langkah barang. Itu cerdas sampai on nanti ya. Pakila terus inna manzili ilal jambil masjid. Sementara aku ki omahku ini jambil lagi sanding nyanding masjid. Lah terus piye nih? Nek aduh piye terus dia cedek piye? Ribet men ya. Lah kayak ada penak lagi akeh ganjaran nih langkah kaki langkah kaki kanannya banyak, langkah kaki kirinya banyak. Lah aku ki gur ila jambil masjid ini wiridu ini aku buli. Nah aku ki ngarepaken supaya ngarep supaya aku ditulis li maisa ilal masjid. Langkah kaki waktu perjalananku ke masjid itu warju itu pulangnya dari masjid ke rumah idza raja'tu ila ahli, balik lagi ke rumahku untuk menemui keluarga. Terus Rasulullah ngomong qad jama'allahu laka dzalika kullu. Padha wae sing adoh engko dicatet pahalane dari langkah kaki ke langkah. Sing cedek wong sing cedek iki lebih gede ganjarane karena sing cedek biasanya lebih perhatian ke masjid. Sing perhatian sing ora ipak ora. Gini ki lingkungan dhewe ini kan zaman Rasulullah kan ngoten loh. Tapi ternyata zaman Rasulullah kayak gitu. Makanya sampai Rasulullah tuh ngomong la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Sampai ngomong ngoten Rasulullah. Tidak terhitung sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Nah, tapi tidak ngomong nggak dianggap sah gitu. Tidak terhitung sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Nah, tetangga itu seperti apa? Tetangga masjid itu apakah seperti itu jambil masjid? Enggak. Ternyata yang disebut tetangga itu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu disebut masih tetangga masjid. Sementara kita itu dari sini ke Masjid Al-Ikhwan itu belum ada 40 rumah. Terus ada masjid benar. Terus tonggone kene sampai di tonggone kono sampai di. Nah, itu yang repot ya, kebanyakan masjid kita ini. Kebanyakan masjid musola, tapi tempatnya sepi-sepi. Nah ibu bapak jamaah sekalian rahimahullah, ini untuk penyamaan kita. Jadi yang jauh, yang dekat sama aja. Katakan Nabi, qad jama'allahu laka dzalika kullu. Nanti sampai bakal dipersatukan, dikumpulkan dengan orang-orang yang berangkatnya jauh dari masjid menuju masjid, karena sampean dekat, sampean bakal dikumpulkan di situ, nanti sama aja semuanya bakal mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu berpikir itu tahu zaman dia nih, piye aku atuh ini. Perhitungannya piye? Mereka udah ada dihitung setiap langkah. Piye numpak motor. Nah, itu wes dijawab oleh Rasulullah. Piye cedek misalnya. Nah, cedek ini rumahnya cedek masjid. Nah, itu sama aja, yang penting kita semangat untuk melaksanakan ibadah. Syukur-syukur ibadahnya kita bersama-sama meramaikan masjid dan mushola yang sudah kita bikin dengan jerih payah kita, itu diramaikan setiap waktu. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah sekalian rahimahullah. Terus satu hal lagi, karena biasanya sudah mulai bulan Rajab, nanti bulan Sya'ban itu sudah dekat banget kita mau masuk ke puasa itu. Di dalam bulan Ramadan kan pasti ada ibadah yang sangat istimewa.
tidak bisa dilaksanakan selain daripada di bulan Ramadan. Sholat sunnah tapi istimewa, itu sholat sunnah tarawih. Gak bisa dilaksanakan di luar Ramadan, khusus itu hanya di bulan Ramadan. Nah, di dalam pelaksanaan sholat sunnah tarawih itu rata-rata kita pasti pengen yang lebih cepat gitu. Cepat mesti disenengin gitu. Oh, sholat kayak cepat, seneng aku. Nah, tapi jangan cuma senengnya aja, karena syarat sholat itu tetap nggak bisa ditinggalkan walaupun dengan kecepatan 1000 km per jam. Misalnya, tetap nggak bisa ditinggalkan syarat-syarat sholat. Nah, kita perlu tahu mana yang wajib, mana yang sunnah di dalam bacaan sholat. Oke, yang wajib bulan balen kalau sampai akan supaya apal. Supaya benar-benar hafal, setelah hafal dipakai. Satu, bacaan rukun qauli yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, kudu bunyi. Itu rukun qauli, namanya kudu bunyi, minimal kedengaran kuping sendiri. Allahu Akbar, minimal. Imam baca Allahu Akbar, ngasih kode, minimal imam itu kedengaran sama barisan pertama. Nah, barisan pertama ngasih kode ke barisan yang kedua, Allahu Akbar, dan berikutnya gitu. Kudu bunyi, namanya rukun qauli. Qauli itu ucapan. Yang kedua membaca Fatihah, kudu bunyi, dan itu enggak boleh di dalam hati bacaan Fatihah itu. Nah, ketika tarawih mesti cepat. Imam misalnya dibikin 2 napas atau 3 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita kudu bisa ngimbangin imam yang bacaan itu masih sedang segitu. Kalau satu Fatihah itu satu napasan lebih cepat beli. Gimana caranya? Nah, begitu imam baca Fatihah, kita juga harus ngikutin baca Fatihah. Boleh, nggak apa-apa. Imam baca Fatihah, kita ikut baca Fatihah. Jangan nunggu imam selesai dulu. Kalau nunggu imam selesai, wallahualam kita ambil terus imam di dalam baca suratnya pendek. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah ruku, kita bingung ngikutinnya nanti. Jadi nggak bareng. Imam boleh nggak boleh, tapi ketinggalan satu rukun, imam itidal kita ruku, imam sujud kita baru itidal, kan lucu kayaknya. Gitu. Ya, jadi imam baca Fatihah, kita juga ikut baca Fatihah. Gimana kalau kita ngeduluin Fatihahnya, imam belum selesai, kita udah selesai, boleh gak? Boleh. Kalau rukun qauli itu boleh mendahului imam. Yang tidak boleh itu rukun fi'li. Rukun fi'li itu gerakan. Imam ruku, kita udah ruku duluan, itu nggak boleh. Atau imam belum itidal, kita udah itidal duluan, nggak boleh. Ya, balapin imam, ngeduluin imam. Itu nanti di akhirat bakal dibangkitkan badannya badan manusia, kepalanya kepala himar. Kalau mendahului imam di dalam sholat, nggak boleh ngeduluin imam. Itu. Tapi kalau rukun qauli yang diucapkan boleh. Ini kalau diterangkan pas waktu mau sholat tarawih, kadang-kadang ada yang dong, kadang-kadang enggak. Kalau sekarang insya Allah karena kita lagi ngaji, fokus semua. Begitu imam baca Fatihah di dalam sholat tarawih, kita ikut baca Fatihah. Nah, gimana kalau imam misalnya waladhdallin, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop dulu, kita